Haleluya. Haleluya. Mari kami berikan kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saudara, ini hari Paskah. Yesus menang, iblis kalah. Haleluya. Yesus sudah menang, iblis kalahkan. Amin. Puji Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini, kubur kosong tapi hati penuh. Amin. Kubur kosong tapi hati kita, justru karena kubur kosong itulah hati kita dipenuhkan dengan segala kelimpahan Allah. Puji Tuhan. Saudara, seminggu sebelum hari Paskah, dalam satu ibadah atau dalam satu gereja, saudara, seorang guru sekolah minggu memberikan tugas kepada anak-anak sekolah minggunya. Ya, guru itu berkata, minggu depan itu hari Paskah, anak-anak bawalah masing-masing sebuah telur dari plastik, ya, ke kelas. Dan dalam telur itu kamu harus isi dengan sesuatu yang bermakna dalam kehidupanmu, anak-anak. Ya. Jadi minggu depan tibalah hari Paskah, saudara, hari kebangkitan Yesus. Sang guru sudah mengumpulkan telur-telur yang ada. Dia membuka satu persatu telur plastik yang dibawa oleh anak-anak dan dia angkat di hadapan kelas. Anak-anak bisa lihat. Telur pertama dibawa oleh seorang anak kecil, berisi apa? Berisi bunga kecil. Dan sang guru berkata bahwa Paskah ya adalah awal sesuatu yang baru. Segala sesuatu mulai bermekaran. Ya, ini pertanda satu kehidupan baru. Anak kecil yang kedua ya membawa telur plastiknya ya, dan di dalam telur plastiknya ada lukisan yang dilukis pakai krayon. Lukisan tentang Yesus. Sang guru berkata, ini menjelaskan bahwa Paskah adalah mengingat tentang kisah Yesus yang bangkit. Haleluya. Anak yang ketiga, dia masukkan ke telur Paskah plastiknya itu paku kecil. Ya, ini seorang gadis kecil, dia masukkan ke telur Paskahnya itu paku kecil, dan itu mengingatkan, guru mengatakan, ini mengingatkan kita tentang paku-paku yang menancap di tangan dan kaki Yesus saat Yesus tergantung di kayu salib. Kemudian telur yang keempat, saudara, seorang anak memasukkan batu kerikil, batu kerikil kecil-kecil ke dalam telur plastik itu, dan sang guru berkata, oh anak-anak, ini mengingatkan kita tentang batu besar yang tadinya menutup di kubur Yesus dan sekarang sudah digulingkan. Dan datanglah anak yang kelima, saudara. Anak kelima ini umurnya baru 7 tahun, ya, tapi dia menderita disabilitas, dia menderita keterbelakangan mental. Jadi apa yang dibawa oleh anak ini, saudara, umur 7 tahun yang sedikit terbelakang mentalnya? Guru membuka telur plastik itu, gak ada apa-apa dalamnya, saudara. Seluruh kelas ketawa terbahak-bahak, ya kamu gak ada apa-apa dalamnya, telur kosong. Tapi anak kecil ini dalam keluguannya, dalam keterbatasannya berkata, bukankah ini seperti kubur Yesus yang kosong? Dan itulah memang inti kekristenan, Bapak Ibu. Si anak itu berkata, telurku memang penuh kekosongan sama seperti kubur Yesus. Dan itu merupakan pelajaran terbaik pada hari Paskah, saudara. Kubur kosong, ya, kematian dan kebangkitan Yesus adalah pusat daripada sejarah dunia ini. Inti daripada iman Kristen. Ngapain saudara datang pagi-pagi, saudara? Ya, jam 5 sudah harus kebaktian. Ya, saudara meninggalkan kesibukan saudara meninggalkan tidur nyenyak saudara, pagi-pagi mau datang karena saudara, kebangkitan Yesus adalah pusat daripada sejarah manusia. Inti daripada iman Kristen. Saya tidak dapat mengharapkan kalau Yesus cuma tinggal mati doang, gak bangkit-bangkit. Saudara, silakan saudara, gak usah kita datang ke tempat ini kalau Yesus cuma menderita berdarah-darah hari Jumat Agung, cuma mati saja, tapi dia tidak pernah bangkit. Itu agama paling celaka, saudara, agama Kristen. Kalau Tuhan yang kita sembah terus mati dan tidak dibangkitkan. Jadi inti daripada iman Kristen, saudara, sumber segala pengharapan kita, sumber kebahagiaan kita, sumber masa depan kita adalah kubur yang kosong. Yang percaya katakan amin.
Tetapi kalau saudara membaca saudara kisah dengan sesama kisah seputar hari Paskah ini, kalau saudara perhatikan detail-detail kecilnya, ada banyak kekosongan. Ada banyak kekosongan, maksud saya begini saudara, dalam kisah Paskah, saudara dapat baca itu khususnya di Yohanes pasal yang ke-20. Pertama-tama kita akan bicara tentang kekosongan pengharapan. Kekosongan pengharapan. Ya. Jadi sebelum kita bisa benar-benar berbicara tentang kebangkitan, ya, sebelum kita bisa berbicara tentang kebangkitan, sekali lagi kita harus mengakui sebuah kenyataan. Kenyataan yang membuat murid-murid, ya, dan semua wanita yang mengiring Kristus menjadi tidak berpengharapan. Kita harus mengakui sebuah kenyataan ini bahwa Yesus sungguh-sungguh telah mati. Yesus sungguh-sungguh telah mati. Kita nggak bisa bicara kebangkitan kalau kematian Yesus itu diragukan, saudara. Ya, Yesus sungguh-sungguh telah mati. Dia mati dengan cara yang sangat mengerikan di atas salib Romawi yang kejam itu. Penderitaan Yesus tergantung di atas kayu salib. Hari Jumat Agung kita sudah merayakan, memperingatinya kurang lebih saudara 6 jam. Disaksikan oleh ribuan orang di kota Yerusalem. Dan kita tahu bahwa Yesus mati bukan hanya karena laporan tulisan-tulisan dalam Injil-Injil atau tulisan-tulisan lain, tetapi catatan sekuler. Catatan orang dunia yang tidak percaya Yesus sekuler pada zaman itu mencatat dengan jelas dan pasti bahwa sejarah sekuler manusia, saudara, Yesus itu mati. Dia nggak pingsan. Sampai ada orang katakan Yesus cuma pingsan. Pingsan diturunkan dari dari salib, kemudian dimasukkan ke dalam kubur, dan situasi kubur yang lembab, yang dingin-dingin basah menyadarkan Yesus kembali. Kemudian dia keluar dari kubur. Murid-murid bilang, oh dia bangkit, padahal dia nggak mati. Dia cuma pingsan, bukan pingsan Bapak Ibu. Ya. Ketika Yesus dibangkitkan, ya, atau maksud saya ketika Yesus dibaringkan di dalam kubur daripada Yusuf dari Arimatea, Yesus sungguh-sungguh mayat. Yesus sungguh-sungguh telah mati. Dan saudara perhatikan bahwa orang Yahudi itu berhati-hati agar hari Sabat mereka itu jangan dinajiskan dengan orang mati. Makanya saudara, pemerintah Roma juga menghargai kepercayaan Yahudi. Mereka segera menurunkan mayat Yesus itu sebelum hari Sabat mulai. Karena buat orang Yahudi ada mayat tergantung masuk hari Sabat itu sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang menjijikkan, saudara. Itulah sebabnya orang Romawi harus mematahkan kaki-kaki dari para residivis yang tergantung di atas kayu salib. Ya, tujuan mematahkan kaki dari orang-orang jahat yang tersalib itu, saudara, adalah saya pikir begini, untuk menghentikan upaya orang itu kalau masih hidup untuk tidak bisa mempertahankan hidup. Sebab kan saudara, waktu orang itu disalib, ya, kaki mereka itu seringkali diangkat begini untuk menahan supaya mereka bisa terus napas, gitu loh. Jadi caranya kalau mereka ternyata masih hidup, ya kakinya dipatahkan. Sehingga batang kakinya itu dipatahkan, mereka tidak bisa lagi mengangkat tubuhnya untuk bernapas dan akhirnya harus mati. Seperti itu, saudara. Ya, dan Injil Yohanes kasih tahu sama kita, kaki Yesus tidak dipatahkan. Karena sudah mati. Coba kita lihat Yohanes pasal 19 ayat 32. Yohanes 19 ayat 32, maka datanglah prajurit-prajurit itu, lalu mematahkan kaki orang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ayat 33, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, perhatikan, dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Itu sudah dibuatkan, saudara. Ya. Dan saudara, waktu lambung Yesus ditusuk
Yang keluar apa saudara? Itu air dan darah. Dan menurut penyelidikan medis modern, ya, saya pernah membaca bahwa pemisahan antara darah, butir-butir darah merah itu dengan serum, yaitu serum adalah cairan putih, ya, bagian daripada darah, ya kan dibagi dua kalau darah itu. Ada butir-butir darah merah, ada cairan serumnya yang berwarna putih itu seperti air, saudara. Nah, kalau pemisahan terjadi antara darah dan serum darah itu bukti medis bahwa orang telah mati, saudara. Ya, karena kalau kan darah itu mengalir, ya. Kalau orang sudah mati, jantungnya tidak mengompak, darahnya diam, ya, tidak bergerak, sehingga saudara terjadilah pemisahan itu di dalam arterinya. Gitu, saudara. Jadi waktu prajurit Roma itu menombakkan sisi Yesus keluar, saudara, darah dan air itu membuktikan Yesus sudah mati. Yesus benar-benar mati, Bapak Ibu. Dan tubuhnya, mayatnya itu diberikan untuk ditangani oleh dua orang murid Yesus, ya, Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus pada hari itu, malam itu. Ya. Jadi kematian harus terjadi terlebih dahulu. Yohanes pasal 19 di ayat 38 dan seterusnya mencatat peristiwa penguburan Yesus di sebuah kubur pinjaman sebenarnya, saudara. Dan 3 hari sudah berlalu, dan pada fajar minggu atau hari yang pertama pada minggu itu, yaitu hari Minggu, persis kayak pagi hari ini, saudara. Hari Minggu, pagi-pagi benar, itu satu hari yang sangat menentukan. Dan Yohanes pasal 20 mencatat sebagian besar peristiwa itu secara berurutan. Mari kita akan lihat. Jadi ketika kita mengikuti perempuan-perempuan, saudara, yang pergi ke kubur Yesus pagi-pagi itu, kita bisa memahami, saudara, perempuan-perempuan itu pergi dengan hati yang hampa, dengan hati yang penuh kekosongan dalam hati mereka. Kenapa? Yesus adalah seorang pribadi yang sangat mereka cintai. Yesus ini adalah pribadi yang sangat berdampak dalam hidup wanita-wanita ini. Yesus adalah pribadi yang paling berkuasa sebenarnya, yang pernah hadir dalam hidup mereka. Dan mereka menaruh pengharapan yang begitu besar kepada Yesus ini, saudara. Dan ingat, saudara, pengharapan murid-murid dan termasuk wanita-wanita itu diwakili dengan satu pernyataan dari satu murid yang berjalan ke Emmaus dengan kepala tertunduk. 2 murid sebenarnya. Tapi satu murid ini bilang begini, kita baca Lukas pasal 24 ayat 21. Ya. 2 murid Emmaus berangkat dari Yerusalem pergi ke kota Emmaus. Dan salah satu ngomong begini, padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi ada harapan-harapan yang dengan kematian Yesus sudah 3 hari. Itu hilang pengharapan itu, saudara. Para perempuan ini pertama kali yang, jadi saudara, bukan laki-laki yang datang ke kubur pertama kali, justru wanita. Ya. Perempuan-perempuan yang kita sebut sebagai orang lemah, dia saks atau boleh dikatakan yang datang pertama-tama masih pagi-pagi buta ke kubur Yesus. Tapi perhatikan bahwa para perempuan ini pertama kali datang ke kubur Yesus tidak sedang mengharapkan Yesus yang bangkit. Enggak. Mereka tidak sedang mengharapkan Tuhan Yesus bangkit. Mereka tidak sedang merayakan seperti sekarang kita merayakan, oh Yesus bangkit. Enggak. Pada kebangkitan, pada hari Minggu yang pertama itu, mereka tidak datang untuk merayakan seorang juru selamat yang hidup. Mereka datang untuk mengerempah-rempahi dan mengurapi tubuh seorang juru selamat yang mati, Bapak Ibu. Markus pasal 16 ayat 1 dan 2 kita akan baca dengan cepat. Markus 16 ayat 1 dan 2, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Nah, saudara, Injil Lukas menyebutkan bahwa perempuan-perempuan itu takut dan bingung. Injil Yohanes juga kasih tahu bahwa Maria
menangis di kubur itu, saudara. Jadi nggak ada pengharapan. Nggak ada pengharapan kebangkitan, saudara. Yang ada kekosongan di dalam hati perempuan-perempuan ini. Kekosongan yang menyebabkan mereka putus asa dan kehilangan pengharapan. Segala sesuatu selama ini yang mereka pegang, segala sesuatu yang mereka gantungkan kepercayaan dan harapan hidup mereka kepada Yesus punah sudah. Telah direnggut dan dikuasai oleh keputusasaan. Dan kalau kita lihat Yohanes pasal 20, saudara, rangkaian demi rangkaian terjadi di mana kekosongan demi kekosongan, saudara, yang kita akan lihat. Pertama-tama di Yohanes pasal 20. Kekosongan yang pertama adalah tempat. Ya, kita bicara tentang kubur yang kosong. Kekosongan yang pertama kita lihat sekitar kubur Yesus adalah tempat di mana batu yang menutup kubur itu udah nggak di tempat, udah kosong. Jadi batu, tempat di mana batu penutup itu seharusnya berada, sudah kosong. Itu kekosongan yang pertama. Matius pasal 27 ayat 59. Matius 27 ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ayat 60. Lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah. Ya jelas batu besar nggak mungkin digulingkan oleh Yusuf dari Arimatia sendirian, saudara. Ya, dia punya banyak orang. Ya. Nah, dalam catatan Injil Markus mengenai peristiwa yang sama, kita diberitahu bahwa orang-orang yang datang ke kubur itu pagi-pagi itu, para wanita itu merasa khawatir. Bagaimana, siapa yang menolongin kita menggulingkan batu besar yang menutup, posisinya menutup kubur Yesus. Coba kita baca Markus pasal 16 ayat 3. Markus 16 ayat 3 katakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Yohanes pasal 20 ayat 1 mengatakan, kita baca Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu udah gak di posisinya. Posisi tempat batu itu berada sudah kosong. Ini posisi yang pertama. Batu telah diambil dari kubur itu. Saudara, Injil Markus mengatakan ini batu bukan batu kerikil. Ini batu gede banget. Ya, Markus mengatakan ini batu sangat besar dan beberapa manuskrip, saudara, yang menyebutkan batu ini begitu beratnya sehingga bisa 10 orang sampai 10 sampai 20 orang harus ada untuk menggulingkan, untuk memindahkan batu itu. Itu beberapa catatan di luar Alkitab, manuskrip lain, saudara, ya. Ya. Dan beberapa penelitian mengatakan bahwa, saudara, batu besar yang menutup lubang kubur Yesus itu diperkirakan beratnya 1,5 sampai 2 ton. Ya, jadi nggak mungkin Yusuf dari Arimatia yang gelundungin sendiri itu batu, saudara. Ya, butuh 10 sampai 20 orang. Karena batunya 2 ton, gede amat. Dan pada pagi hari minggu pada hari pertama pada minggu itu, saudara, hal pertama yang dilihat oleh Maria adalah kubur itu nggak ada yang jaga, ya. Dan tempat di mana batu besar itu seharusnya ada, udah kosong, saudara. Dan perhatikan, keempat penulis Injil semuanya menyebutkan tentang penggulingan batu besar itu, ya. Dan saudara, bukan hanya batu penutup itu tidak berada di tempatnya di depan kubur, tapi batu itu dicatat dalam Injil-Injil, khususnya Injil Matius atau Yohanes, saudara. Batu itu telah dipindahkan dan dipindahkan cukup jauh. Dan dipindahkan tidak digulingkan, saudara. Bukan digelindingin, bukan, saudara. Injil Yohanes menggunakan kata-kata mengangkat dan membawa pergi. Bukan digelindingin gitu, enggak. Mengangkat dan membawa pergi. Jelas ini adalah supranatural. Tidak mungkin ini batu bisa diangkat, dibawa pergi kayak bawa
tas belanja, saudara. Enggak, ada sesuatu yang besar yang sudah terjadi dengan cara yang luar biasa. Tapi yang pertama kita lihat tempat di mana batu itu seharusnya ada, sudah kosong. Dan bukan cuma itu, tempat di mana yang kedua, tempat di mana para prajurit seharusnya berjaga juga empty, juga kosong. Coba kita lihat Matius 27. Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus dan berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah supaya kubur itu dijaga sampai hari yang ketiga. Supaya jangan murid-muridnya datang mencuri dia, lalu berkata kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Tolong ini dimatikan ya buat saya ini. Dingin, kenapa dua-duanya dinyalakan? Satu dimatikan ya. Baik. Kita baca terus, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergilah. Jadi saudara, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaga. Jadi saudara, kubur Yesus bukan cuma dijaga, tapi dimeteraikan dengan materai Romawi. Dan saudara tahu apa artinya dimeteraikan dengan materai Romawi? Artinya kubur itu dengan mayat Yesus yang ada di dalamnya adalah aset Roma. Aset milik Roma dimeteraikan dengan materai Romawi. Siapa Romawi saat itu? Adalah superpower dunia. Semacam Amerika, Rusia sekarang ini. Dulu nggak ada yang bisa mengalahkan. Dan makanya dijaga, dimeteraikan, dan ini menjadi aset Roma. Siapa yang berani culik, siapa yang berani ambil, itu mayat akan berhadapan dengan superpower Roma, saudara. Ya. Tapi kita baca, saudara. Jadi Pilatus berkata, silakan. Ini saya berikan penjaga-penjaga, jaga itu kubur. Ya. Nah saya mau jelaskan saudara, unit penjaga Romawi itu bisa terdiri, satu unit itu bisa terdiri dari 4 sampai 16 orang. Ya. Kita nggak tahu berapa orang jaga, tapi satu unit penjagaan Romawi itu bisa 4 minimal sampai 16 orang. Dan masing-masing prajurit itu harus menjaga sekitar 1 sampai 2 meter sekitarnya. Ya, jadi kalau 4 orang sampai 16 orang menjaga dan kemampuan menjaga mereka kurang lebih 2 meter. Siapa yang berani bongkar saudara itu kubur? Siapa yang berani curi itu kubur? Apalagi itu dimeteraikan dengan materai Romawi, saudara. Ya. Tapi coba baca Matius 28 ayat 4. Matius 28 ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Ini pada saat Yesus dibangkitkan. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. 16 orang dengan kemampuan persenjataan lengkap pada saat itu mewakili seluruh kekuatan Romawi. Kayak orang mati, saudara. Jadi ketika para perempuan itu tiba di kubur pada hari Paskah itu, tidak ada satupun prajurit yang berjaga di sana. Mereka kabur. Mereka lari sifat kuping, dikatakan saudara. Jadi tempat di mana prajurit itu seharusnya berjaga kosong. Tidak ada prajurit yang menjaga kubur Yesus, tubuh Yesus. Ya. Kemana mereka? Ya mereka sudah meninggalkan pos penjagaan. Itu sudah fatal saudara. Kalau prajurit Roma meninggalkan tugas mereka, bisa dihukum. Ya. Pertanyaan kita, apa yang terjadi dengan prajurit Roma yang gagah perkasa ini? Coba kita baca di Matius 28 ayat 11. Ya. Matius 28 ayat 11, ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini gak mungkin, saudara. Sebab prajurit Roma gak boleh tidur. Ini kan sudah menyalahi aturan. Dan murid-murid katanya mencuri, datang malam-malam, boro-boro datang ke kubur, saudara. Murid itu ketakutan semua.
Murid-murid Yesus gak ada yang berani, guru mereka sudah ditangkap, disalib. Gak ada yang berani mau keluar malam-malam mencuri tubuh Yesus yang dimeterai lagi oleh meterai Roma. Dijaga lagi dengan 16. Jadi ini kalau orang dasarnya udah mau ngebohong, ngaco pikirannya sudah gak masuk akal. Ya. Jadi sudah kita lihat apa saudara? Kita baca ayat 14. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ini permainan saudara ya. Ayat 15. Mereka jadi serdadu ini terima duit disuap ya, zaman dulu sama zaman sekarang kurang lebih sama. Ya. Mereka menerima uang dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang, cerita hoaks, cerita bohong. Ya. Jadi perhatikan kembali saudara, tempat yang pertama di mana batu besar itu ada sudah kosong. Yang kedua, tempat di mana prajurit Romawi seharusnya berjaga juga sudah kosong. Dan sekarang saudara yang ketiga, tempat di mana tubuh Yesus seharusnya dibaringkan juga sudah kosong. Mari kita lihat Matius pasal 28. Ya, ini kisah yang sudah sering saudara baca, saya rangkum saudara. So, kita sedang memperingati ini, saudara, kubur kosong. Matius 28 ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini sebab dia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring. Markus 16 ayat 6 saudara, Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Enggak ada, saudara. Lukas 24 mulai ayat 3 kita baca. Lukas 24 ayat 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4. Sementara mereka berdiri temanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka. Memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Dan Yohanes juga mencatat Bapak Ibu bahwa Maria Magdalena ya lari meninggalkan kubur menemui Simon Petrus dan Rasul Yohanes, berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya kosong. Itu mayatnya diambil orang, itu pemikirannya Maria Magdalena. Jadi 4 Injil, 4 penulis Injil memberikan kesaksian dengan jelas kubur kosong. Tempat di mana seharusnya Yesus terbaring kosong, tidak ada apa-apa. Saudara, ini klaim Alkitab. Ini juga klaim orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula. Dan ini klaim juga kita pada pagi hari ini bahwa kubur tempat Yesus dibaringkan. Yesus sudah mati tapi kuburnya kosong. Itu klaim kita. Sejak awal orang Kristen mencanangkan bahwa kubur Yesus. Kalau kubur orang lain silakan ada isinya. Kalau kubur, pendiri agama lain masih ada mungkin isinya tulang-tulangnya. Tapi kubur Yesus kosong Bapak Ibu. Kubur Yesus kosong. Orang-orang Yahudi tidak bisa menyangkal. Kebangkitan Yesus sudah membuat ramai kota Yerusalem. Orang-orang Romawi pun tidak bisa menyangkal. Kejadian kosongnya kubur Yesus dan larinya para penjaga itu adalah satu yang sangat memalukan yang pernah terjadi pada pemerintahan Pilatus. Saudara. Jadi perhatikan, saya ulang lagi, tempat di mana batu besar itu berada sudah kosong. Yang kedua, tempat di mana prajurit Roma itu menjaga sudah kosong. Dan yang ketiga, tempat di mana tubuh Yesus dibaringkan juga sudah kosong. Dan saya mau membahas tentang kain kafan. Ini menarik, mungkin sudah pernah mendengarnya. Ya. Kain kafan yang membungkus tubuh Yesus juga kosong. Ini yang keempat. Jadi salah satu bagian paling menakjubkan daripada kisah kebangkitan Yesus adalah kain kafan itu kosong, melompong, gak ada isinya. Coba kita baca.
Yohanes pasal 20 ayat 3 mulai. Yohanes pasal 20 ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Lalu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur, dan ia melihat dan percaya. Garis bawah itu, dia melihat dan percaya. Siapa ini yang datang belakangan kemudian masuk ke kubur, melihat dan percaya? Ini dua murid Yesus, Petrus dan Yohanes, mendengar berita daripada Maria Magdalena, kubur Yesus sudah kosong. Mereka lari berdua. Cuma si Petrus itu lebih tua dari Yohanes. Makanya Alkitab katakan Yohanes lebih cepat larinya. Lebih dahulu sampai di kuburan. Tapi dia gak berani masuk terus, saudara. Lari berdua, dia lebih muda, lari lebih cepat dia. Tapi begitu sampai di muka kubur, si Yohanes seperti, mungkin kalau bahasa saya, terus lu duluan masuk. Gitu. Kamu duluan dah. Dia berhenti sampai di sini. Petrus masuk duluan. Dan melihat kubur itu kosong, dan melihat kain kapan itu tergeletak di tanah. Lantas baru si Yohanes ini gak dituliskan namanya. Baru melok belakangan, dia ngelongok ikut masuk ke dalam dan melihat sebuah kesaksian yang saya pastikan kalau saudara pun melihat hal itu, kita pasti percaya, saudara. Seperti yang dikatakan Alkitab tentang Yohanes. Yohanes melihat dan percaya. Kenapa Yohanes percaya? Kenapa Yohanes percaya? Ada apa? Ketika Yohanes datang belakangan menunduk dan melihat ke dalam kubur, dia melihat sesuatu yang begitu mengejutkan Bapak Ibu. Ya, begitu mengejutkannya sampai dia nggak langsung berani masuk. Saudara, dia sempat berhenti di pintu. Apa yang dilihat Yohanes? Ada kain kafan. Kain kafan itu saya percaya masih dalam bentuk, saudara, tubuh Yesus. Walaupun sudah mengempis gitu, ya. Kosong, ya saudara tahu seperti kepompong ulat. Kupu-kupu saudara, ya kan. Kalau kepompong itu larvanya udah jadi kupu-kupu, dia keluar terbang dengan sayap yang begitu indah. Ya, waktu masih ulat, kepompong itu bentuknya jelek banget saudara. Ya, dan dia membungkus dan terbungkus saudara di dalam kepompong itu saudara. Tapi begitu bangkit, ya, dari kepompong yang welek berubah menjadi indahnya kupu-kupu. Dan kepompong itu kayak selongsongan. Kurang lebih sama dengan waktu Yesus bangkit, saudara. Dia keluar begitu saja. Seperti kupu-kupu dalam satu tubuh kebangkitan yang luar biasa. Begitu indah dan mulia. Dan meninggalkan selongsongan kepompong itu. Seperti kepompong itu, saudara. Ya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa bukti dalam kubur begitu meyakinkan Rasul Yohanes sampai waktu dia lihat, dia melihat dan percaya. Saudara harus mengerti sedikit tradisi penguburan orang Yahudi. Ya, saya kasih tahu sedikit tradisi penguburan orang Yahudi. Kalau Mesir, cara orang Mesir menguburkan saudara, dibalsem. Kita tahu mayat orang Mesir itu dibalsem. Firaun Mesir kan dibalsem mayatnya. Kalau penguburan cara orang Romawi dan cara orang Yunani dibakar. Romawi dan Yunani itu membakar jenazah mereka. Tapi cara orang Yahudi itu tidak dibalsam, tidak juga dibakar. Mereka membungkus jenazah dengan kain lenan, saudara. Dan di lipatan-lipatan daripada kain lenan itu disisipkan rempah-rempah kering. Kemudian saudara, tubuh mayat itu akan dibaringkan dengan posisi telentang di kubur yang dipahat. Tadi kita sudah dipahat dari batu karang, saudara. Yang banyak terdapat di daerah Yudea dan Galilea. Jadi tubuh Yesus, kita lihat tadi diturunkan dari salib. Ya, sebelum mulainya hari Sabat, kemudian dimandikan, dibersihkan dari segala. Saudara, kayak apa tubuh yang sudah hancur itu, saudara. Dibungkus dengan kain lenan, itu cara Yahudi.
Dan kemudian disisipkan, disebar di seluruh bagian-bagian lipatan kain lenan itu 50. Yohanes katakan 50 kati rempah-rempah. Saya coba cari 50 kati itu berapa? 34 kilogram, saudara. 34 kilogram rempah-rempah yang wangi itu sebuah penghormatan. Kalau sampai sebegitu banyak, Yesus dihormati saat itu oleh murid-muridnya. Oleh dua muridnya. Ya. Mereka orang yang cukup mampu untuk merempah-rempah tubuh Yesus dengan 34 kilogram rempah-rempah kering, saudara. Ya, jadi tubuh Yesus itu dibungkus dengan kain kafan. Tapi kepala dan leher itu dan bagian sedikit di bagian bahunya itu dibiarkan terbuka. Dan kain penutup kepala itu dibalut seperti sorban. Begitu ya, di bagian kepalanya. Nah setelah itu saudara, tubuh itu diletakkan di kubur. Dan terus dalam posisi itu sampai hari yang pertama pada minggu pagi itu. Yang dilihat oleh Yohanes, tadi kita sudah lihat kain kafan sudah mengempis, tergeletak di tanah, masih utuh, tetap berada di tempat saudara dengan bentuk tubuh Yesus terbaring. Kain penutup kepala yang kain sorban juga sudah dilepas, mungkin juga bentuknya barangkali menyerupai saudara kepala begitu saudara. Tapi itu terletak tersendiri di tempat yang lain. Ya, tidak heran Yohanes 20 ayat 8 katakan, masuklah murid yang lebih dahulu sampai dikubur, dia melihat, Yohanes ini melihat dan percaya. Ya. Jadi saudara, gak ada seorang pun yang bisa memindahkan tubuh ini. Ya. Semuanya masih tetap utuh seperti saat ditinggalkan oleh dua murid Yesus itu, Nikodemus dan Yusuf dari Arimatia. Jadi ini tubuh bukan dicuri. Hilangnya bukan dicuri atau dipindahkan atau apalah. Dan yang saya mau tekankan, jelas tubuh kebangkitan Yesus itu nyeplos keluar, saudara. Menembus kain kafan yang melilit tubuhnya itu, saudara. Keluar seperti kupu itu keluar dari kepompongnya. Meninggalkan kain kafan itu pada posisi yang sama, cuma bedanya kosong. Yesus sudah bangkit. Jadi saudara, ini menghancurkan teori yang mengatakan bahwa saudara, bahwa tubuh Yesus dicuri. Bagaimana tubuh Yesus dicuri? Ya, kain kafannya harus disimpan, saudara. Ya, dikuburkan atau bagaimana, saudara? Apalagi kain kafan itu masih dalam posisi yang utuh. Ya, nggak mungkin dicuri, saudara. Ya, atau yang mengatakan kubur Yesus itu pingsan katanya. Ya, bagaimana pingsan langsung keluar begitu? Tapi apa? Kenapa kain kafan itu masih tertata dengan rapi di situ? Yang membuat Yohanes melihat itu semua dan percaya. Jadi dengan melihat kain kafan itu bukti, cukup sebagai bukti bahwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang bukan omong kosong, bukan mimpi, tapi sesuatu yang real. Tubuh kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Yesus keluar dari kubur. Yang terakhir 20, Yohanes 20 ayat 11 sampai 15 kita fokus kepada Maria Magdalena. Yohanes 20, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menyengok ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kiri di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Bapak Ibu, dari semua 4 kekosongan yang saya sudah bicarakan tadi, saudara, ya, semua kekosongan yang telah kita lihat sebelumnya tadi tidak ada artinya dibandingkan dengan kekosongan yang ada dalam hati seorang Maria Magdalena. Tidak ada artinya dibandingkan dengan kekosongan yang dirasakan oleh seorang wanita ini, saudara. Seorang ibu
yang sama kurang lebih dengan ibu Yesus. Umurnya kurang lebih. Dia bukan seorang ibu muda, saudara. Tapi hatinya begitu terpaut dan terkait oleh karena cinta, oleh karena kasih. Kenapa, saudara? Bagi Maria Magdalena, kubur yang kosong itu adalah hilangnya pengharapan buat dia. Bagi Maria Magdalena, saudara, Laskar Roma sudah menghancurkan harapan di dalam hatinya. Kenapa demikian, saudara? Sebab saudara, Yesus sangat berarti bagi seorang ibu ini. Kalau kita tahu, saudara, Maria ini dulu hidupnya penuh problema. Sebab Alkitab katakan, saudara, Maria Magdalena itu dirasuk 7 setan, enggak? 7 setan merasuk diri Maria Magdalena, tapi Yesus datang dan memberikan pengharapan baru, memberikan kelepasan, saudara. Dia usir setan itu dari kehidupan Maria Magdalena, ya. Dan sejak saat itu hidup Maria Magdalena bersangkut paut, diobahkan dan bersangkut paut mengiring Yesus. Yesus sudah membebaskan dia dari penderitaan. Yesus memberikan dia kehidupan. Yesus memberikan dia alasan untuk hidup. Yesus memberikan dia harga diri, saudara. Yesus memberikan dia saudara kasih. Yesus memberikan dia harapan. Yesus memberikan dia pengertian. Tetapi sekarang, boleh saya katakan secara puitis, sepatu Laskar Romawi yang keras itu sudah menghantam harapan itu, menghunjamnya ke dalam tanah, dan hancurlah pengharapan daripada ibu ini, saudara. Tapi hanya ada satu hal yang masih menahan dia, ya. Kasihnya akan Yesus ini membuat dia terus berada dekat Yesus. Dia ada di kayu salib Yesus. Dia ada juga di kubur Yesus. Cuma sekarang, saudara, dia menangis. Hatinya seperti hati janda. Dia menangis dengan putus asa sebab kubur orang yang dia cintai, yang kepada siapa dia sudah gantungkan pengharapannya, kosong. Dia menyenguk ke dalam, saudara, kubur itu. Dan ada dua malaikat bertanya sama dia, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria, saya pikir, saudara, ya, orang di kuburan lihat malaikat, kok saudara perhatikan, Maria seperti tenang-tenang aja. Ngomongnya, "Oh, mereka telah mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Saudara, saking sedihnya, bahkan penampilan dua malaikat yang percaya itu tidak membuat Maria kaget atau bagaimana. Dia terbius dan terlarut dengan keadaan yang begitu penuh keputusasaan. Bahkan dua malaikat yang hadir seperti gak digubris, ya, ditanya sama malaikat cuma dijawab, "Ya, ada orang sudah mengambil orang yang sangat aku cintai. Di mana dia? Di mana dia?" Nah, tidak ada jawaban. Hati Maria seperti hancur. Dia menunduk dan kubur sudah kosong. Maria juga kosong hatinya. Saudara, mau kita berpikir sejenak, saudara. Izinkan saya mengatakan sesuatu kepada saudara pada pagi hari ini. Apa yang dirasakan Maria pada saat itu? Kekosongan. Kekosongan tanpa Yesus. Kekosongan hidup tanpa Yesus. Ini gambaran daripada seorang, saudara, sebelum berjumpa dengan Yesus yang bangkit daripada orang mati. Kekosongan hidup tanpa Yesus adalah kenyataan hidup semua orang di muka bumi ini. Sebelum Yesus yang bangkit itu menjadi juru selamatnya, hidup kita kosong. Hidup saudara juga kosong. Ya, saudara mungkin mempunyai kekayaan, saudara mempunyai banyak hal, saudara mempunyai kegiatan yang mungkin menyenangkan secara duniawi dan saudara bangga dengan itu. Tapi saya mau katakan, saudara, di lubuk hati setiap manusia, kalau mau jujur, dalam lubuk hati yang terdalam, tidak pandang dia orang kaya, orang miskin, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kosong. Sebab Tuhan menciptakan manusia
dengan satu ruang kosong dalam dirinya yang hanya dapat diisi, saya katakan. Bukan dengan kekayaan dunia, bukan dengan prestasi apapun dalam dunia ini saudara. Tapi hanya dapat diisi kekosongan ruang kosong hati itu dengan Yesus Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Yang percaya katakan amin. Dan Yohanes 20 ayat 16 menulis begini, kita baca lagi saudara. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Guru. Tadinya dia kira ini penjaga taman. Nah, yang saya senang begini saudara. Yesus membangunkan kesadaran Maria yang sedang dirudung dengan segala kesedihan dan tanpa harapan. Caranya pelan saudara. Enggak mengagetkan. Saya sudah berbayangkan. Ini ibu sedang susah hatinya, sedang patah hati. Saudara. Dikubur menangis, tiba-tiba Yesus datang. Orang yang dikasih, Maria ayo loh. Lah bisa orang pingsan saudara. Maria, siapa dia? Enggak. Yesus datang dengan perlahan. Yesus datang dengan lembut dan berkata, lembut tapi tegas, Maria. Saya mau berkata pagi hari ini juga Tuhan Yesus yang bangkit mau datang berkata dengan sesuatu yang lembut tapi tegas. Dia berkata dengan lembut atas kehidupan saudara. Apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau takut? Apa yang membuat engkau hidupmu kosong? Maria, saudara boleh ganti kata itu dengan nama saudara sendiri dalamnya. Suara itu begitu menyebutkan nama Maria dengan lembut dan tegas. Saudara, dan kita tahu bahwa saudara, kekosongan kubur itu berubah menjadi kepenuhan dalam kehidupan Maria. Kepenuhan dengan sukacita Maria. Yang tidak dapat menggambarkan saudara, dia lompat dan dia mau peluk Yesus. Ini tubuh yang dia begitu dambakan. Ini orang yang sudah begitu berjasa. Maria begitu menyangkutkan dirinya dengan Yesus Kristus. Saudara, karena Yesus mati dan sudah bangkit, dan kita yang percaya, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Saudara, dalam Yohanes pasal 11 ayat terakhir saudara. Yohanes 11 ayat 25-26. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, ini waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11:25 katakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi ada pertanyaan, ayat 26 bagian C, percayakah engkau akan hal ini? Ini pertanyaan dapat saudara jawab sekarang. Jawabannya bisa enggak, saya enggak percaya. Itu cerita omong kosong, hoax dan sebagainya. Atau saudara dapat berkata, ya aku percaya. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Dan Tuhan katakan saudara, ya. Kalau saudara katakan ya bahwa Yesus sudah bangkit. Maka dikatakan oleh Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Maksudnya begini saudara. Kita yang percaya kepada Yesus, kita masih bisa mati. Semua orang kan mati. Tetapi saudara, ya, saudara mungkin mati secara fisik. Tapi saudara tidak akan mati secara rohani. Apa maksudnya? Kematian dalam Alkitab bicara tentang perpisahan. Mati secara fisik berarti tubuh saudara terpisah daripada roh saudara. Tapi mati secara spiritual saudara, jiwa dan rohmu yang hidup kekal itu terpisah dari sumber kehidupan, sumber pengharapan, sumber kebangkitan, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Pagi hari ini saudara, Alkitab katakan dalam surat Roma, bahwa roh kebangkitan Yesus itu mau diam dalam hati kita. Rasul Paulus berkata, jika roh dia
Itu maksudnya Roh Kudus. Kita orang Pentakosta percaya kepada Roh Kudus, amin. Jika Roh Dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal dalam hidupmu, maka Dia juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu bersama dengan Dia. Saudara, saya mau katakan pagi hari ini Bapak Ibu, kuasa kebangkitan tersedia untuk saya dan saudara melalui kuasa Pentakosta, melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada saya dan saudara. Waktu Yesus naik ke sorga, Dia bangkit, Dia dilengkapi dengan saudara pengurapan khusus untuk saudara mencurahkan Roh Kudus-Nya membakar kehidupan kita orang-orang percaya. Pertanyaannya, apakah kuasa kebangkitan yang tersedia buat kita? Kuasa kebangkitan adalah kuasa yang membebaskan kita dari masa lalu. Kuasa kebangkitan adalah kuasa yang merubah kepribadian saudara dari orang yang lemah, dari orang yang tak berpendirian, dari orang yang payah sudah menjadi sesuatu yang kuat, menjadi sesuatu yang dapat berubah saudara. Kuasa kebangkitan adalah kuasa yang membuat kita terus dapat maju walaupun tantangan banyak. Kuasa kebangkitan adalah saudara, adalah kuasa untuk menaklukkan problema dan problema yang kita hadapi hari lepas hari, saudara. Itulah kuasa yang berkemenangan yang Tuhan berikan kepada kita oleh kuasa Roh Kudus-Nya, karena Yesus sudah bangkit dengan kuasa Roh Kudus yang sama. Kuasa kebangkitan adalah kuasa yang menyembuhkan, saudara. Kuasa yang memulihkan pernikahan saudara. Kuasa yang memulihkan saudara, keuangan saudara, haleluya. Kuasa yang dapat mencapai impian dalam dirimu yang besar. Saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara.